Tidak seperti di awal kampanye presiden, elektabilitas Joko Widodo JK memimpin jauh dari pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Kini, jelang pemilu presiden 9 Juli mendatang, pasangan Prabowo Hatta mampu menyalip elektabilitas Jokowi JK. Berdasarkan survei dari beberapa lembaga survei nasional, elektabilitas Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Capres nomor urut 2 Joko Widodo semakin ketat. Lembaga survei Median mencatat, Prabowo kini memimpin 46,2% dari Jokowi yang elektabilitasnya tinggal 44,3%. Sedangkan Puspol Indonesia, Prabowo Hatta memimpin 52,1%, sementara Jokowi terus merosot menjadi 33,4%. Apa yang sesungguhnya membuat elektabilitas Prabowo Hatta terus melonjak dan mengapa elektabilitas Jokowi JK terus tergerus? Tim TV One mengabarkan. Tanggal 2 Juli. Aduh, Itu udah hari dong. ini. Ini kayaknya udah Ini deg-deg. counting down-nya, aduh, Kita sih ya nggak ampun, deg-deg bentar ya. lagi loh. Kita nggak deg-deg. Cuman ya mereka tim pemenangan kedua kubu Loh, ini. lembaga survei juga deg-degan. Deg-deg juga nih. Iya kan? Angka bener nggak nih gitu? Kita antusias ya kelihatan. Oke, Tapi- ada Mas Niko, Mas Yazid. Nah, mau ke mana? Bang Riko dulu. Terserah. Oke, Bang Riko. Ya. Kalau median survei terakhir gimana Bang Riko? Jadi kalau kita ini sudah melakukan 4 kali survei sebenarnya. Tanggal, Akhir April, pertengahan Mei, akhir Mei, sampai dengan pertengahan Juni. Terakhir tanggal 20. Yang menarik di sini saya bisa katakan ya, ada secara konsisten penurunan elektabilitas dari Jokowi dan secara konsisten juga ada kenaikan elektabilitas dari Prabowo. Jadi waktu awal itu gap elektabilitas antara Prabowo dan Jokowi itu 16%, 2 digit. Kemudian turun lagi jadi 12%. Ini makanya makin lama makin deg-degan ini. Lembaga survei juga deg-degan ngeliat Sama, angka ini. deg-degan juga. Terus Kata Indi tadi. terus pertengahan awal Mei itu 6%, begitu ya. Dan sekarang itu Prabowo sudah naik unggul 1,9 sampai 2%. Titik Sangat persinggungannya tipis sekali. tanggal berapa berarti? 20 Titik Juni. persinggungannya. Terakhir data yang kita ambil itu 15 sampai 20 Juni. Oke, berarti Jadi antara- sekitar akhir-akhir bulan lalu lah ya. Oke. Jadi kalau bicara momentum sekarang milik Prabowo. Itu yang jadi menurut saya ya, menurut Oke. kami jadi tanda seru untuk tim. Ini tanggal Jokowi. 2, menuju tanggal 9, itu ada 7 hari kan? Betul, Ini bisa juga banyak pemilih yang mengubah Bisa putusannya. pindah. Betul. Masih bisa, Mas Niko? Masih bisa. Kalau kita lihat itu swing voters itu kurang lebih ada 9%, begitu, kurang lebih 9%. Tapi secara umum ya, kalau kita lihat ya, pertarungan yang ketat ini nanti akan ditentukan kemenangannya oleh siapa yang paling bisa memperebutkan swing voters. Pertanyaannya kan apakah suara Jokowi akan terus turun? Ya. Apakah suara Prabowo akan terus naik? Mhm. Kan intinya kan sebenarnya ada di situ. Iya. Nah, tapi kalau menurut saya salah satu catatan utama kenapa suara Pak Jokowi turun begitu ya, bahkan dari survei-survei sebelum pemilu kan itu ada yang menyatakan sampai 50% Iya. gitu kan ya. Kalau menurut saya kritik yang kita dapatkan dari data yang kita peroleh adalah sepertinya timnya Pak Jokowi ini kehabisan ide untuk menjual manuver dan kreasi. Jadi tema belusukan itu sudah overexpose, sudah terlalu banyak diekspos dan sudah terlalu lama dijual. Dan seiring dengan peningkatannya waktu, orang mulai melihat belusukan itu tidak sepenting dibandingkan dengan hasil realnya. Belusukan oke, tapi prestasinya apa? Itulah kenapa misalnya dalam salah satu data kita, pemilih Prabowo itu lebih banyak memilih Prabowo dibandingkan dengan pemilih di Jakarta, lebih banyak memilih Prabowo dibandingkan dengan Jokowi. Kenapa fokusnya di Jakarta? Iya. Enggak, ini salah satu menurut saya. Ini Oke. salah satu contoh saja begitu ya. Oke. Padahal Pak Jokowi kan gubernur di Jakarta. Iya. Karena orang melihat begitu kan. Setelah dulu dia janji, ini Pak Jokowi sendiri yang bilang, bukan kita. Pak Jokowi sendiri yang bilang bahwa masalah di Jakarta itu apa sih? Waktu itu beliau belum jadi gubernur, masih jadi Wali kota. wali kota. Masalah di Jakarta itu apa sih? Juni 2011 saya ingat itu. Dia bilang banjir dan macet. Gampang lah itu bisa kita urusin. Hanya butuh waktu Ini sekian persis tahun. nih, Ini persis kalimatnya kata-kata seperti itu tidak terlalu sulit-sulit amat. Bisa dilihat sendiri. Sekarang kan udah zaman bebas. Orang bisa dari Google, download dan sebagainya. Itu kata-kata Pak Jokowi sendiri. Sementara rasa-rasanya kita sih yang di Jakarta, saya di Jakarta, kita semua rasain di Jakarta ya. Gimana rasanya hidup pergi kerja dan pulang kerja itu macetnya nggak ketulungan. Sampai sekarang itu belum selesai. Oke. Itu menjadi masalah menurut saya. Baik, itu dari media. Dari media. Ya, kalau Bang Yazid mungkin lain lagi nih. Ya, jadi gini, kalau median tadi kan mengambilnya sebelum
pendaftaran juga sudah diambil survei gitu kan. Ya. Kita juga sama, tapi kita mengukurnya ketika mulai dilakukan proses pemilu, yaitu mulai dari pendaftaran dari tanggal 19 sampai 20. Jadi kita ambil dari tanggal 20 sampai 25 Mei itu ternyata memang Pak Jokowi ini masih punya sisa popularitas dan elektabilitas sebelumnya. Jadi bertengger di angka 44%, lalu Prabowo ini di 39%. Lalu survei yang pertengahan Juni, tanggal 6 sampai tanggal 12, itu ternyata ada silang ada di situ. Titik temu silangnya ada di situ bahwa elektabilitas Prabowo sudah menyalip di angka 45%, sebaliknya Jokowi di 43%. Terus berlanjut sampai minggu kemarin. Ini sampai 4 Juli nih ya? Sampai Iya. ya, 4 Juli. 46. Nah, lalu ketika minggu kemarin berada di posisi 43 dan 40%. Oke. Di minggu ini trennya juga sudah meningkat selama 2-3 hari ini di 46 Prabowo dan 41 Jokowi. Ini apa pengaruhnya? Ternyata memang kita membuktikan bahwa debat itu menjadi isu yang menarik bagi masyarakat. Dan ditonton masyarakat. Dan ditonton masyarakat. Lalu isu yang mengatakan katakanlah black campaign itu membuat menurunnya elektabilitas Jokowi, saya rasa itu tidak signifikan. Iya, tapi tidak signifikan. Artinya memang yang namanya masyarakat sekarang ini karena kampanye ini sudah bosan melihat misalnya dia kampanye terbuka di lapangan, lalu jalan-jalan ke pasar dan lain sebagainya. Ini bukan tren lagi. Ternyata tren yang membuat masyarakat itu akan ikut memilih atau ikut golput atau diam saat ini, itu ternyata debat yang sangat menarik bagi masyarakat. Di situ dulu Mas Yazid, Bang Niko, kita akan ngobrol lagi saat lagi ya, Vi ya. Baik. Masih ada ulasan lagi mengenai survei. Akan melakukan survei lagi? Iya, ini kan Masih lagi akan? berlangsung. Oke, nanti kami kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia. Oke, ini Vi, terakhir kan sekarang masih terus berlanjut ya, Lagi sedang, surveinya Bang iya. Yazid Puskaptis. Iya. Dimulai dari hari Minggu kemarin, Hari Minggu kemarin. selesai, Selesai dari besok atau Jumat pagi udah selesai. dan akan rilis. Akan rilis, kita rilis. Oke, Tapi kira-kira begini, angkanya seperti apa ya, Vi? Iya, kira-kira berapa tuh? Dari data yang sudah masuk, jadi kita konsisten dengan jumlah sampel. Jumlah sampel 2.400 dari survei pertama sampai survei kelima ini. Nggak berubah-ubah ya? Tidak berubah-ubah dan distribusinya menyebar di 33 provinsi dan di hampir 313 kabupaten. Jadi yang pindah itu kabupatennya saja. Jadi konsisten tempatnya. Nah, yang sudah masuk sekarang ini sekitar 1.400-an dari 2.400 sampel yang kita ambil. Sekarang menunjukkan bahwa tren Prabowo itu di angka 41%. Bocoran ya? Bocoran. Prabowo di 46%, Jokowi di 41%, yang swing voter itu sekitar 12%-an. 12, Oke. Kalau saya ke Bang Riko, Bang, tentu ya kalau misalnya tadi yang Bang Riko katakan, ini tentu akan harus menjadi catatan penting bagi tim pemenangan Jokowi JK Ya, juga, betul, begitu betul, ya? betul. Karena tadi Bang Riko mengatakan konsisten menurun seperti Ya, itu. betul. Kira-kira Kenapa begitu? iya, kenapa dan bagaimana mungkinkah ada potensi untuk Baik, rebound begitu. Rebound. Itu masih sangat mungkin terjadi. Tapi begini, jangan sampai timnya ini salah membaca situasi. Oke. Kalau kami perhatikan dari data-data yang kami miliki ya, tim Pak Jokowi ini dia terlalu mengandalkan emotional appeal. Jadi pencitraannya itu sifatnya terlalu emosi, seperti merakyat, sederhana. Itu kan sesuatu yang sifatnya emotional appeal, Itu begitu ya. kan vote getters dong. Yes, berarti kan? tapi seiring berjalannya waktu, ternyata itu tidak cukup. Dari undecided atau swing voter yang kami temukan begitu ya. Ternyata faktor kompetensi itu juga penting. Emotional appeal yes, tapi capable itu juga yes dari 13 variabel yang kita uji berdasarkan survei. Jadi kita punya 13 variabel. Oke. Kita tanyakan misalnya mana yang menurut Anda anggap paling merakyat, mana menurut Anda yang anggap paling sederhana, mana menurut Anda yang Anda anggap paling jujur bersih. Kemudian kita tanyakan, mana menurut Anda yang paling Anda anggap mampu memimpin Indonesia, mampu mengambil keputusan yang tepat. Nah, Jokowi berdasarkan data-data survei yang kita miliki, itu memang unggul dari sisi merakyat, dari sisi sederhana. Tetapi Jokowi jeblok di angka-angka kompetensi.
Jadi perbedaan antara kompetensi di pertanyaannya breakdownnya apa saja itu? ada macam-macam. Jadi misalnya menurut Anda kalau siapa di antara dua pemimpin ini kalau memimpin Indonesia mampu membawa kesejahteraan, siapa yang mampu mengambil keputusan yang tepat di saat-saat krisis, begitu ya. Siapa yang mampu mengambil kebijakan yang baik untuk Indonesia walaupun tidak populer. Siapa yang mampu mensejahterakan. Hal-hal seperti itu kita uji. Ternyata perbedaan antara Pak Prabowo dan Jokowi, keunggulan Prabowo dibandingkan Jokowi itu di atas 2 digit. Berarti angkanya di atas 10%. Nah, menurut saya ya, ini harus diperbaiki oleh timnya Pak Jokowi. Jadi dia jangan lagi berbicara belusukan is good, bagus itu. Oke. Belusukan bagus. Tapi sudah orang mau lihat setelah belusukan ini hasilnya apa. Kalau setelah belusukan masih macet, setelah belusukan masih banjir, setelah belusukan ternyata kesejahteraan juga tidak naik-naik juga. Orang kan jadi berpikir, oh jangan-jangan ini cuma pencitraan aja kan begitu. Khawatirnya begitu. Nah, sehingga pertarungan inilah yang harus dimulai dimainkan oleh tim Jokowi. Dia harus mampu menunjukkan bahwa dia lebih capable dibandingkan dengan Prabowo. Nah, itu mungkin masuk temanya Mas Husin ini begitu ya. Oke. Perdebatan itu jadi penting. Baik. Karena di perdebatan itu orang menjual ide. Baik. Dan khawatirnya Jokowi mungkin kalah di situ pada saat dia Masih menjual ada gagasan. 1 kali debat ya. Iya, Betul, hari Mas. Minggu. Hari Minggu. Ya. Ini jadi momentum nggak? Kalau misalnya tadi Bang Riko sudah mengingatkan, memberikan sinyal-sinyal begitu. Advice gratis. Ah, iya. Oh, Advice gratis. Gratis. Bang Yazid masih bisa menjadikan momentum untuk Iya. memperbaiki lah gitu. Betul. Ini ditunggu-tunggu masyarakat. Ah. Karena apa? Tadi kan sudah kita tanya, yang menarik kampanye seperti apa? Apa yang masih lapangan terbuka, Oke. apa bertemu di pasar, di lokasi di masyarakat. Ternyata debat menjadi acuan utama. Baik. Nah, itu terbukti bahwa debat ini bisa membuat pemilih itu menjadi militan, bisa pindah yang tadinya sudah memilih salah satu calon, atau bisa dia masuk swing voter, atau bahkan di golput. Itu sudah terungkap. Karena apa? Yang katakanlah debat yang tidak berbobot, itu justru membuat satu swing voter tinggi dan golput tinggi. Gitu. Itu yang tidak berbobot. Tapi Tidak ketika berbobot. berbobot, mereka yang itu asalnya golput menjadi memilih salah memilih satu. salah satu. Baik. Saya boleh tambahkan sedikit ya. Jadi pertarungan kedua menurut saya ini ada di mesin politik dan mesin jaringan juga. Oke. Perebutan grassroots. Kalau kita lihat dari data sebaran kita ya, Pak Prabowo itu misalnya terlihat nih unggul di Sumatera Selatan. Kita tahu di sana gubernurnya dari mana, Ya. ya kan? Banten. Ya. Kita tahu juga gubernurnya dari mana. Ya. Jawa Barat. Kita tahu juga gubernurnya dari PKS, Ya. begitu kan. Sementara Jawa Barat itu hampir 18%, pemilihnya terbesar. Jokowi unggul di Jawa Tengah, Ya. misalnya. Ya. Ya, kemudian unggul tipis di Jawa Timur. Artinya simpul-simpul ini begitu ya, harus dipastikan efektif oleh masing-masing tim sukses. Baik. Jadi selain debat, mesin teritorial di bawah itu, apakah itu relawan, apakah itu gubernur yang menjadi tim sukses, partai politik semakin efektivitasnya semakin Baik. besar dia menang. Baik, ini masih akan terus memberikan advice gratis. Lama-lama gratis terus. Mas Baik. Riko, terima kasih Bang Yazid. Iya, Terima kasih sama-sama. sudah hadir di Abang Kamar Indonesia. Terima kasih. Setelah ini kita masih akan kembali lagi ya, Fi, ya. Baik. Saat lagi. Dah. Bang Yazid.